Kepulan asap hitam masih keluar dan membumbung tinggi di bangunan pabrik karet pengolahan sandal PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman selama 9 jam. Terlihat puluhan karyawan yang didominasi pekerja wanita menunggu cemas di depan pabrik. Para pekerja mengaku sedih karena tempat bekerja mengais rejeki selama puluhan tahun terbakar. Para pekerja juga mengaku baru kembali dipekerjakan 1 minggu setelah 2 bulan dirumahkan karena banjir Sumatera yang melanda beberapa waktu lalu. Kami udah berapa bulan kami diliburkan sama bahan kami kebanjiran, kebanjiran 2 bulan di rumah, udah siap selesai kebanjiran. Baru seminggu dah Baru kerja 1 minggu dong. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis baru di kawasan Tamrin, Jakarta. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku sepasang kekasih. Sedikitnya 14 cartridge liquid mengandung cairan kimia tembakau ganja sintetis, 1 buah cangklong, 1 timbangan digital kecil, serta 3 tabung wiping gas juga disita petugas. Diketahui kedua pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat melalui Instagram. Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 2 orang tersangka di Jalan MH Tamrin, daerah Jakarta Pusat, di salah satu apartemen. Ada 2 orang yang kita amankan dengan barang bukti 16 cartridge yang isi cairan sintetik cannabinoid. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Meski sempat berupaya melarikan diri dengan masuk ke rumah warga, sejumlah pengemis dan manusia silver yang biasa melakukan aksinya di perempatan jalan di sejumlah titik di kawasan Sidoarjo berhasil diamankan anggota Satpol PP Sidoarjo. Mereka langsung dinaikkan ke atas truk dan pikap Satpol PP untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas melakukan razia penertiban pengemis manusia silver dan anak jalanan lantaran meningkatnya jumlah laporan dan pengaduan masyarakat terkait arogansi pengemis dan manusia silver yang meresahkan masyarakat pemakai jalan. Mereka mulai berani memaksa pemakai jalan untuk memberikan sejumlah uang. Bahkan mereka tidak segan-segan menggedor kaca mobil dan membaretkan mobil jika pemakai jalan tidak memberikan uangnya. Untuk menimbulkan efek jera, seluruh pengemis, manusia silver, dan anak jalanan langsung diserahkan ke Liponsos untuk menjalani pembinaan setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo. Memang banyak pengaduan dari masyarakat bahwasanya banyak pengemis atau yang meminta-minta atau manusia silver itu yang kadang-kadang arogan sehingga mengganggu pengguna jalan, meminta-minta yang mana memaksa, dan ini membuat masyarakat tidak nyaman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tembakan peringatan ke udara meletus saat tim Opsnal Satreskrim Polres Damasraya menyergap seorang spesialis pencurian kendaraan bermotor lintas Sumatera. Pelaku sebelumnya berupaya kabur saat mengetahui petugas hendak meringkusnya. Pelaku pun tak berkutik usai tangannya diborgol. Dirinya mengaku telah beraksi di 3 lokasi berbeda. Untuk menghilangkan jejak, motor hasil curian tersebut langsung dijual ke luar wilayah Sumatera Barat dengan harga murah. Kami menelusuri arah pelarian pelaku. Pelaku alhamdulillah dapat kita dapatkan di Tanjung Lolo. Dalam waktu lebih kurang dari 2 jam pelaku dapat kita lumpuhkan.
Ini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan pidana di atas 5 tahun penjara. Para polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap adanya keterlibatan pelaku lainnya. Dari Damastraya, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus mantan pemain PSM U21 M. Triadi 28 tahun saat tengah nongkrong di sebuah coffee shop Jalan APP Tarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diringkus atas laporan jasa rental kendaraan di kota Makassar yang sepeda motornya disewa pelaku namun tidak dikembalikan. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjual satu sepeda motor melalui akun jual beli di sosial media dengan harga yang murah. Ironis, 2 juta rupiah hasil penggelapan itu digunakan untuk membayar utang ke rekannya. Kami berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang mana terkait kasus penggelapan 1 unit sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku inisial T, salah seorang diduga berprofesi pemain sepak bola yang ada di kota Makassar. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk memberikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Kan udah ada aneh. Iya, saya takutnya diincar sama Kemayoran. Selain diberikan dukungan moral dan bantuan, kini rumah Sudrajat tengah direnovasi oleh pemerintah setempat dan pengerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Diketahui atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapatkan bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Sementara itu, Bid Propam Polda Metro Jaya periksa Aibtu Ikhwan, oknum polisi yang amankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Hal ini dilakukan guna mendalami dugaan pelanggaran kode etik. Dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.